Teman-teman, biasanya saya eksplor di kebun mengulas tentang serangga. Tapi pada kali ini saya menuju ke laut untuk melihat dan mengulas tentang belut laut yang bernama belut moray, atau dalam bahasa Inggris disebut Moraeus, yang tergabung dalam famili Morainidae. Moray ini adalah ikan yang bertubuh panjang dan ramping, yang tinggal di celah-celah bebatuan karang di laut subtropis dan sedang, seperti laut Indonesia ini, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman, si pemakan yang rakus ini sebenarnya bukanlah perenang yang andal, karena kurangnya sirip-sirip dada mereka. Biasanya mereka hanya mengintai dan bergerak seperti batu di celah-celah karang. Bahkan sering dengan hanya kepala mereka saja yang mengintip keluar, menunggu makanan berenang mendekatinya. Sebagian banyak moray telah mengembangkan cara menghisap mangsanya dengan membuka mulut mereka, sehingga dapat secara cepat menghisap air dan setiap korban yang tidak terduga masuk ke dalam rongga mulutnya. Tapi ketika berada di celah yang sempit, mereka tidak menggunakan cara menghisap, teman-teman, karena kepalanya tidak memiliki ruang untuk membukakan rahang mulutnya, sehingga ia hanya bisa menjulurkan tubuhnya di luar celah, lalu masuk lagi ketika selesai menghisap mangsanya. Oh ya, teman-teman, belut moray memiliki sebuah rahang luar kedua di faringnya, yaitu rahang faring. Cynosure atau gigi rahang ini terletak di belakang tengkorak belut. Diperkirakan bahwa rahang kedua yang dapat bergerak ini adalah hasil adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan ruang sempit lingkungan terumbu karang. Belut moray ini berada di tempat tinggi dalam rantai makanan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap akumulasi racun. Misalnya, racun ciguatoksin. Perlu diketahui, ciguatoksin adalah racun makan laut yang diperoleh dari ikan yang telah mengkonsumsi organisme laut bersel tunggal beracun yang disebut Dimoflagellata gambierdiscus. Ciguatoksin ini dikenal juga dengan sebutan CTE sebagai singkatan, biar nggak rumit teman-teman mengatakannya. Pada awalnya, ciguatoksin yang biasanya terdapat pada ikan karang ini dapat termakan oleh siput, yang kemudian dimakan oleh kepiting. Kepiting mungkin menjadi makanan untuk ikan yang lebih besar, dan seterusnya sampai akhirnya belut moray memakan sesuatu yang terkontaminasi, teman-teman. Pada dasarnya, semakin tinggi rantai makanan, semakin besar konsentrasi racunnya. Makanya, orang harus berhati-hati memakan belut moray, karena racun ciguatoksin tidak hilang dengan dimasak. Jadi, yang paling aman adalah menghindari untuk memakan belut moray ini, teman-teman. Selain itu, belut moray ini memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Belut moray akan selalu memakan mangsa mati yang mengapung di dekat celah. Dengan demikian, memiliki peran ekologis yang penting dalam menghilangkan materi pembusukan dari ekosistem. Nah, sekarang berlanjut ke anatomi belut moray. Penglihatan belut moray. Kebanyakan belut moray aktif di malam hari. Mata dan telinga mereka kecil yang membuat penglihatan dan pendengaran mereka sangat buruk pada saat siang hari. Guna mengatasi penglihatan dan pendengaran yang terbatas, belut moray terus membuka dan menutup mulutnya, menghisap air untuk merasakan atau mengendus mangsa atau predator mereka. Sedangkan pada gigi, belut moray terlihat memiliki mulut yang mematikan dengan gigi-gigi tajam mereka yang melengkung sedikit ke dalam, mirip seperti gigi pada ular di darat, sehingga mencegah mangsa mereka terlepas keluar dari mulutnya. Rahang mulut. Rahang mulut utama bagian bawah yang panjang memungkinkan belut untuk menutup mulutnya sangat cepat dan dengan kuat memegang mangsanya seakan-akan sebagai penjepit. Rahang faring. Jauh di tenggorokan di belakang tengkorak belut terdapat sebuah rahang balistik kedua yang berbentuk sedikit seperti tang dan digunakan untuk menangkap mangsa dan menariknya ke dalam kerongkongan.
Kemudian pada kulit, belut morai tidak memiliki sisik teman-teman, melainkan kulit tebal dan licin saat disentuh, seperti dilapisi lendir. Untuk bersembunyi di karang-karang, belut morai berkamuflase teman-teman. Kalian ingat kan apa itu kamuflase? Termasuk di dalam mulut mereka yang menganga lebar untuk menjebak mangsa yang mendekat. Sedangkan otot di tubuh morai memanjang di sekitar rahang faring, memungkinkan gerakan dengan rentang yang jauh lebih besar daripada jenis rahang yang lain. Tulang belakang di tubuh morai lebih dari 100 tulang, membuat belut morai sangat fleksibel, membantu meliuk-liuk untuk menggerakkan rahang dan menarik mangsanya ke tenggorokan. Begitulah teman-teman, ulasan mengenai morai si belut laut. Terima kasih telah menonton video ini sampai usai, dan semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa.